Satu juz itu lebih kurang sekitar 20 halaman atau 20 halaman ya, 20 halaman. Lebih kurang sekitar 20 halaman. Ya. Awak solat sehari semalam 5 kali. 20 dibagi 5 ampe. Artinya selesai subuh baca Al-Quran ampe halaman. Siap zuhur tambah ampe halaman lain menjadi 8. Habis asar ibu di rumah sambil mengacokkan cokolak di dapur, tak baca, lihat Al-Quran, pegang Al-Quran. Kan tak dua tangan awak mengecokolak tu dah. Sebelah tangan jangan tangan kiri contoh mengecokolak, paci Al-Quran dengan tangan kanan. Baca Al-Quran tarik. 4 halaman habis asar sambil menunggu waktu berbuka tiba, selesai sampai halaman lah 2 balik halaman. Siap maghrib tambah lagi 4 halaman. Cuma dengan syarat, dengan catatan habis maghrib ibu dan bapak indak bantu kudo yang baru lepas dari kekangnya. Dari pagi sampai maghrib kita tahan diri kita, enggak makan dan minum, tapi baru maghrib berbunyi azan dikumandangkan di masjid Khairul Ummah contohnya, semua isi meja makan tumpah ke perut. Akibatnya kalau lah kenyang siang setengah mati kelaparan, kalau lah kenyang setengah mati kekenyangan. Makanya orang tua kita mengecen ibu dan bapak, urek parui kalau lah tagang, urek mato kan 2. Parui kalau lah kenyang, mato jadi mangan tua. Sehinggonya tak kalau jadi sampai habis maghrib, akhirnya isya pun juga lewat. Makanya ketika beduk berbunyi azan maghrib dikumandangkan, cukup dengan beberapa teguk air, kemudian atau beberapa butir kurma, kita sholat maghrib, baru setelah itu kok makan awak sakete, jangan terlalu banyak, karena kita mau sholat berjamaah ke masjid. Karena ibu silakan coba kalau tidak percaya, kalau terlalu kenyang wak berbuka, wak lantung sadalahnya yang ada di meja makan, wak pupuas sadalahnya kita makan, insyaallah ketika tarawih beko takkan tu maturnya. Ambu acok mana basuh ibu dan bapak ya, ketika jadi makmum di belakang, oranglah sujud di bawah dan makmum dan surang ko tagak je baru lepas. Bakallah tagak tu orang baliknya baru sujudnya. Ternyata takaluk ketika solat ya, akibat terlalu kekenyangan di saat berbuka. Siap isya waktunya panjang, tambah ampe halaman lain, ampe kali 5 20. insyaallah bisa selesai dawak selama bulan Ramadan 30 juz. Imam Syafi'i itu ibu dan bapak diceritakan dalam sejarah, selama bulan Ramadan beliau berhasil khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu Syafi'i, siang sekali, malam sekali, siang sekali, malam sekali. Karena beliau memang dia usia baru 7 tahun usianya lah hafal Al-Quran 30 juz. Itu Imam Syafi'i. Di awak indak bana talok 60 kali indak lah, minimal agak sekali selama bulan Ramadan. Nanti kita usahakan semaksimal mungkin ibu dan bapak. 1. Li'annal hasanata fihi mujtamiyah, semua kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan apapun bentuk ibadah kita kerjakan diterima oleh Allah. Wa da'wati mustajabah, semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Wa dzunuba maghfirah, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kalau lain namu minta ampun, mohon ampun kepada Allah, insyaallah diampuni dosa kita oleh Allah. Wal jannatu mustaqatul lahum, dan surga akan merindu kepada kita. Banyak ibadah-ibadah nanti ibu dan bapak kita yang perlu dan yang bisa kita laksanakan, kita kerjakan di bulan Ramadan. Di samping membaca Al-Quran, bisa infak dan sedekah. Karena semua ibadah kita kerjakan, amal ibadahnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya ketika infak dan sedekah ibu dan bapak, hendaknya harus dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai berinfak, bersedekah itu karena tapasu, ya, karena terpaksa, tapi niat yang ikhlas kepada Allah. Dan jangan sampai dia asiangan dari rumah. Kalau ibu dan bapak asiangan piti dari rumah, ya, bacarian piti palian ketek dari rumah kuku untuk infak bekukuahnya, itu terlalu baretong, terlalu pilih dengan Allah. Ingat, Allah akan ganti 700 kali lipat dari yang kita keluarkan, infak yang sedekah kita keluarkan. Makanya kaum muslimin, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah menyaksikan ada orang yang bercocok tanam. Anehnya ketika itu nanam langsung tumbuh, langsung kadang, langsung berbuah, langsung ranum, masak buahnya bisa dinikmati. Rasulullah heran, Jibril, ini orang macam apa? Malaikat Jibril yang dalam perjalanan Isra Mi'raj bertugas sebagai pendamping menjelaskan, Muhammad,
ini adalah contoh perumpamaan tamsilan dari umatmu yang ketika di dunia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, rajin berinfak dan bersedekah. Maka ibu dan bapak, menyambut bulan Ramadan nanti, persiapkan diri kita. Pertama, caranya awak menjaga stamina kita, menjaga kesehatan awak agar fit tubuh awak taruh, supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya. Baik itu puasanya di siang hari, kemudian tarawih di malam harinya, lengkap dengan ibadah-ibadah sunnah yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lain wa kerjaan salat pahalanya untuk awak. Kita berinfak, bersedekah, berwakaf, pahalanya untuk awak. Tapi ketika kita berpuasa, ibu dan bapak, kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajizi bih. Semua amal kebaikan anak cucu keturunan Adam itu adalah untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, dan maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Satu contoh ibu dan bapak, analoginya seperti itu. Awak masuk kerja dalam satu perusahaan atau satu kantor, kecek bos atau atasan kita gaji ambuagia selama sebulan ko 500.000 keceknya. Kerja masuk jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gaji 500.000. Uang makan siang tak diagia dong, cuma 500.000. Transportasi pun tak diagia. Kalau hanya segitu gaji yang diagia dek mandor awak, hanya segitu gaji yang diagia dek pimpinan atau atasan kita, ibu dan bapak, bismillah, maka insya Allah ketika bekerja awak bisa berleha-leha, mengicu awak kerja. Kalau ada mandor, ada atasan, ada pimpinan dek awak, ada bos awak, kita bekerja mungkin akan serius, rajin, tekun awak. Tapi kalau juragan atau bos awak kopai, pimpinan kita pergi, tidak ada dek awak, kita mungkin akan bermain-main. Karena masa dari pagi jam 8 sampai jam 4 selama sebulan cuma digaji 500.000, pasti kita akan berleha-leha, walaupun daripada tidak bakar rajo contohnya. Tapi kalau seandainya pimpinan kita bilang silakan karajo jambo, soal gaji ambo yang atur gitu ya, tergantung dari kualitas kerja kita. Kalau rancak karajo awak, insya Allah gajinya gadang dia. Tapi kalau karajo abang main-main, karajo awak tak selesai, tak beres karajo awak, maka gaji yang akan diagih ketik lo gajinya. Maka insya Allah ibu dan bapak, ketika itu awak pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk bakarajo agar hasil kerja kita terbaik. Rancak hasil kerja awak, ya, bagus hasil kerja kita, akan berusaha semaksimal mungkin. Baik tujuan puasa Ramadan ke ibu dan bapak, ya, puasa Ramadan, amal ibadah puasa Ramadan itu adalah untuk Allah, dan Allah akan memberikan balasannya. Berapa balasannya akan diagih oleh Allah kepada kita, berapa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada kita dari puasa Ramadan yang kita kerjakan, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Karena itu kita maksimalkan diri kita ibu dan bapak. Anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, ya. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Ramadan ada beberapa pekerjaan nanti yang memang dilarang, tidak boleh kita kerjakan, ya? Karena puasa itu, tingkatan orang berpuasa itu ada nama saumul awam, puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, adanya puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi. Kalau puasa orang awam itu ibu dan bapak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Sementara perangainya setiap hari, nambang icuan, nambah dutun, nambah cari, mempagujang orang lain, bahkan bajunya tetap juga puasa lain, tetap juga jalan. Sahkah puasanya? Puasanya sah, ya, cuma nilai dari pahala puasanya itu yang berkurang. Ada lagi puasanya orang yang khusus, di samping menahan lapar dan dahaga atau haus, ya, dia jaga dirinya dari perbuatan yang akan merusak nilai-nilai puasa.